Bapak, kami meminta izin untuk demonstrasi mengenai sikap pemerintah dalam menghadapi kasus korupsi. Maka kami dari pihak Universitas Ciranjang ingin melakukan demonstrasi di gedung DPR yang dilakukan pada hari Senin 19 Mei 2023 pada pukul 9 sampai jam selesai tempat gedung DPR. Ya, jadi mau mengaspirasikan dari mahasiswa untuk aspirasinya untuk apa tadi? Untuk ya kepentingan juga masyarakat sama teman. Berapa orang? Berapa orang? Ya gimana nanti aja Pak kalau Bukan gimana nanti, kan kalau perizinan itu harus dengan surat. Terus berapa orang yang mau dipersiapkan untuk demonya, kurang lebih 20 orang. 20 orang. Kalau ke polisi pasti mengizinkan, karena itu untuk aspirasi, silakan aja, asalkan jangan anarkis. Lagi terkoordinir, kan ada pengendalinya, pertanggungjawaban ada di emas, ada yang pengendalinya dari ketua. Kalaupun mau ningali ke mana, namun ayat kejadian gitu. Yang penting kita aspirasi, jangan membawa orang luar. Kalau misalkan mahasiswa semuanya 20 orang yang tertentu itu yang tercantum dari surat tugas, kan ada surat tugasnya ya, dari rektor atau dari BEM gitu ya. Ada kan ini ke kalaupun aspirasi gedung ya harus tertib, jangan anarkis. Yang tidak mau diinginkan, kita sudah mempersiapkan anggotanya. Kalau misalkan udah izin ini, memang harus izin, harusnya harus izin, wajib sekarang. Kalau misalkan ada yang mau unjuk rasa ataupun masanya tidak izin, pasti pengawal polisi dibubarkan, karena tidak ada izin. Itu wajib, karena aspirasi itu memang hak semua warga Indonesia. Tapi asalkan tertib, tidak ada gangguan, apalagi bakar ban itu nggak diperbolehkan ya. Itu mungkin ya perizinan juga. Benar nggak? Ya. Terima kasih Pak. Cuma itu. Turunkan Soeharto! Turunkan Soeharto! Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di tempat kejadian, yaitu di depan gedung DPR Jakarta Indonesia. Dan sekarang saya sudah bersama kakak. Saya Ilham dari Universitas Soteng. Saya Weli Febriana dari Universitas Negeri Jakarta. Baik, mohon waktunya sebentar ya kakak. Apa sih yang membuat demo ini semakin memanas hingga masa mengamuk seperti ini? Ya karena ketidakadilan Soeharto. Kami ingin negara kami semakin maju karena Soeharto dan rekan-rekannya tidak pernah mendengar suara-suara rakyat, suara-suara mahasiswa. Begitu. Baik kakak, kalau begitu menurut kalian mengapa sih Bapak Soeharto ini harus diturunkan jabatannya? Karena periode beliau terlalu lama untuk menjabat sebagai presiden, dan selama periode yang lama itu beliau tidak pernah mendengarkan suara rakyat atau tuli akan suara rakyat. Jadi kita minta Soeharto untuk turun sekarang juga. Baik, kalau begitu menurut Bapak sendiri mahasiswa yang ada di sini, kriteria yang seperti apa sih yang pantas menggantikan Bapak Soeharto? Tentunya kami memilih pemimpin yang adil, cerdas, dan jujur karena Soeharto dan rekan-rekannya tidak pernah
mendengarkan suara-suara rakyat dan beliau tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Bagaimana sih sekarang? Bagaimana sih cara kalian dapat menemukan rekan-rekan? Kami hanya bisa melakukan turun ke lapangan dan melakukan aksi ini supaya Soeharto dapat mendengarkan kami dan keluar dan dapat ngobrol dan berdiskusi agar Soeharto diturunkan dan Soeharto dan rakyat terdengar suaranya. Baik, mungkin hanya segitu. Terima kasih atas waktunya. Saya Siska Tania, pamit undur diri. Salam cinta, salam damai, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. hidup rakyat Indonesia. Sebelum saya memulai orasi singkat saya ingin mengajak kalian semua untuk mengucapkan innalillahi atas matinya supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia. Perjuangan para leluhur telah dikhianati oleh para koruptor. Penderitaan rakyat kemudian disepelekan seolah-olah itu adalah nasib rakyat miskin. Padahal kemiskinan merupakan permasalahan nasional. Pada hari ini, detik ini, dengan hormat saya meminta kepada DPR yang saat ini berada di dalam gedung yang mewah ini untuk mendengar tuntutan saya untuk pembenahan atas pasal 164 nomor 6, 7, 8 di mana pasal tersebut tertulis calon kepala daerah terpilih yang menjadi tersangka tetap bisa dilantik. Jika sudah menjadi terdakwa, dilantik, diberhentikan, digantikan PLT. Kejadian ini telah terjadi di mana Mendagri Cahyo Kumolo akan melantik 2 kepala daerah terpilih meski statusnya sebagai tersangka korupsi. Yang pertama Ahmad Syahri Mulyo, Bupati terpilih Tulungagung sebagai tersangka korupsi OTT suap perbaikan jalan Tulungagung. OTT kawan, operasi tangkap tangan, ketangkap basah. Bagaimana mungkin orang yang terindikasi korupsi masih saja dilantik sebagai kepala daerah? Ini undang-undang tahun 2016 yang berarti pemerintah dan DPR sekarang yang mengesahkan undang-undang. Rekan-rekanku sekalian, gunakan akal pikiran kalian, gunakan naluri kalian. Bagaimana kita bisa dipimpin oleh seorang pemimpin yang telah menjadi tersangka dan bahkan telah di OTT? Mau jadi apa negeri ini? Wahai Bapak DPR yang tercinta, kami turun ke jalan adalah simbol dari ketidakadilan. Simbol dari ketidakadilan yang telah terjadi di negeri ini. Jiwa kami merupakan jiwa yang tertindas. Kami datang kemari menuntut jiwa mereka. Jiwa rakyat Indonesia yang telah kalian abaikan. Pada detik ini, kami menuntut kepada Bapak DPR untuk pembenahan pasal 164 ayat 6, 7, 8. Menuntut kepada Bapak Presiden yang terhormat untuk membuat perpu agar para koruptor tidak dilantik lagi. Dan menuntut kepada Bapak Presiden dan DPR untuk membuat regulasi untuk menguatkan calon kepala daerah serta merevisi undang-undang pasal agar koruptor mampu diberantas. Dengarkan suara kami, Pak. Jangan pernah katakan kemakmuran. Jangan pernah katakan keadilan. Jangan pernah katakan demi hukum jika masih saja mengombang-ambing rakyat yang miskin. Menginjak-injak hak rakyat, memperkosa kebenaran dan mempermainkan keadilan. Kami akan melawan. Kami akan memberontak. Kami akan bersikap. Kami tidak akan lengah demi keadilan.
Karena kami adalah mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sesuai dengan pasal 8 UUD 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Haji PJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998 sampai 2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45-nya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Saya Bahrudin Yusuf Habibie. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional. Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan pengubahan susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai pernyataan ini pada hari Kamis 21 Mei tahun 1948.